Apakah bayangan lalu nampak jauh sukma hati menegak bagai perwira sakti memandang di awan tinggi. Teduh sunyi, damai tenang, telaga sarangan, indah hutan biarkan, keindahanmu rahasia alam. Wow! Hari ini agak speechless banget karena bintang tamu kita hari ini adalah anak muda yang hebat, luar biasa sekali. Jadi untuk Winner Talk hari ini kita punya bintang tamu yang sangat luar biasa. Nanti pasti kalian akan surprising deh, karena dia masih belum 17 tahun, masih SMA, dan dia tuh bakat nyanyinya luar biasa banyak banget. Dan kemarin baru saja dia memenangkan salah satu kompetisi yang luar biasa, yaitu menyanyi bukan menyanyi biasa, menyanyi lagu keroncong di RRI Surakarta 2026. Wah, luar biasa kan? Jadi waktu itu bundanya pernah ngomong ke saya, Om Feli mau ikut ini. Kok ngomong siapa namanya belum ngomong ada. Mau ikut kompetisi ini. Lomba apa Bun? Keroncong. Di mana? Di Solo. Wow, luar biasa loh ya. Mengikuti kompetisi lagu keroncong di tempat boleh dibilang seperti itu, di Solo itu tempatnya banyak talenta-talenta keroncong. Bintangnya keroncong itu dari situ semua. Wajina, Sundari Sukoco, Strute Spati, dan banyak lagi. Anak-anak di atas rata-rata itu rata-rata keroncong dari situ. Dan itu keren banget. Dan dengan tamu kita hari ini, dia membuktikan bahwasanya dia masih pemula. Kayaknya masih belum setahun deh aku tahu dia belajar keroncong, karena kayaknya nggak pernah. Karena di Jember ini kebetulan agak susah untuk belajar keroncong karena sedikit sekali orang yang ahli di bidang keroncong. Kebetulan waktu itu yang ahli keroncong sudah kayak bapak saya, alhamdulillah. Beliau sudah berpulang pada saat corona kemarin, Om Lili. Dia itu sangat suka dengan keroncong dan dia pemerhati keroncong. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, yang akan membetulkan lagu keroncong yang tadi saya nyanyikan kan udah aja kan. Saya akan panggil salah bintang tamu kita yang sangat luar biasa, pemerhati, pelaku, apalagi ya, banyak lagi pokoknya. Dia adalah musisi keroncong dari kota Jember. Please welcome Feli. Halo semuanya. Hai Feli. Dulu Fel. Nah, teman-teman semuanya, Sobat Winner Talk, mungkin Sobat Winner Talk ada yang sudah kenal dengan anak hebat ini, ada juga yang mungkin belum. Nah, supaya semuanya lebih mengenal, boleh deh, kayaknya kamu harus memperkenalkan diri supaya semuanya tahu siapa kamu. Ya, sebelumnya kenalin, nama aku Antania Felicia Tianjani, bisa dipanggil Feli. Aku seorang penyanyi. Kamu kelas berapa, Vel? Aku kelas 1 SMA, mau naik kelas 2. Berarti kelas 11 ya? Ya, kelas 11. Jadi kalau sekarang kan 11, kalau zamannya omnya kan dulu kelas 1. Sekarang kelasnya 11 gitu. Jadi dia ini masih tahun ini naik ke kelas 12 atau kelas 2 SMA, dan dia luar biasa sekali. Karena setahu saya dia itu nyanyi lagu pop. Ya, betul. Bener, pernah beberapa kali ikut kompetisi, saya juri. Kemudian juga pernah mengantarkan dia untuk kompetisi Bintang Radio. Iya. Tanggal lomba pop waktu itu, keren banget. Luar biasa loh ya. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar, kita akan banyak bertanya tentang bagaimana Feli di usia yang masih muda ini bisa tertarik dan begitu banyak prestasi. Salah satunya yang paling luar biasa adalah dia kemarin mengikuti kompetisi lagu keroncong di kota Solo atau Surakarta. Betul sekali. Nah, gini Fel, banyak sekali yang mungkin banyak yang anak-anak muda tidak tahu atau keroncong itu seperti apa sih? Karena mereka mungkin menganggap keroncong itu jadul atau kuno. Kenapa kamu bisa suka keroncong?
Aku suka keroncong itu gara-gara dulu pas awal nyanyi pertama belajarnya lagu itu Om. Jadi itu keroncong buat apa ya, ngemancing vibra gitu loh Om. Oh, supaya vibranya lebih keluar, makanya belajar lagu keroncong. Keroncong jadi gitu. Di situ karena pertama kali disuguhin sama lagu itu, jadi aku makin suka. Asik ya, apalagi pas ada ukulelenya terus dia main cello gitu Om. Iya. Asik banget gitu. Seru ya. Anyway, dia ini kemarin harusnya kan janjian sama kita briefing kan. Yes. Jadi aku ngobrol sama bundanya, oke Om kita akan segera merapat. Begitu aku nanya, saya nggak mau di mana? Masih di kereta. Hah? Masih di kereta? Jadi dia tuh baru pulang dari Jogja, nonton Prambanan Jazz, gara-gara nungguin Club Project. Iya benar banget. Karena Club Project kan musiknya zaman Om ya, bukan zaman dia. Kenapa dia suka itu? Tahu ya, asik. Karena Kamu main apa aja berarti? kemarin nonton ada Tulus, ada Sal Priadi, Club Project, terus Sal Priadi, Tulus oke lah ya, itu zamannya kalian. zaman. Kenapa suka Club Project tiba-tiba? Karena apa ya? Karena aku pernah dengerin lagu itu terus aku tiba-tiba kayak, wah, Pasti yang dengerin bunda atau ayah? enggak juga. Oh my god. Jadi zaman mudanya aku dengerin itu. Oke. Jadi dari situ kan akhirnya suka dengan Club Project. Iya, banget. Apa lagu yang paling kamu suka? Terpurukku di sini. Itu epic banget. Iya sih. Aku dulu pernah nyanyi lagunya Club Project itu. Kok Club Project? Iya benar. Lagunya Club Project itu waktu di Madiun. Nyanyi lagu apa Om? Apa sih? Tak bisa. Tak bisa kalian hati. Itu adalah kompetisi yang adain adalah kakaknya Ahmad Dhani. Oh. Siapa sih namanya kakak Ahmad Dhani itu? Dadan Esmanaf. Jadi Dadan Esmanaf itu mengadakan kompetisi waktu itu menyanyikan lagu ciptaannya dia. Salah satunya adalah lagunya Andi Mere Matalata. Apa itu namanya? Januari yang biru. Itu kan susah banget ya, Bu. Iya. Jadi lagu wajibnya itu harus bisa nyanyi itu. Nah, itu lagu cewek. Kemudian lagu bebasnya, pilihannya waktu itu aku nyanyi 2, Katon Bagaskara. Katon Bagaskara. Bener kan? Cinta Selembut Awan. Iya. Bagaskara. Kemudian yang Club Project, yang itu tadi. Dan itu luar biasa banget. Itu pertama kali tampil di Madiun, karena itu waktu itu masih aku SMA kelas 1, tampil di Madiun, di hadapan Bapak Dadang Esmanaf. Lainnya, sainganku adalah peserta pemenang Bina Radio semua. Loh, tapi kan Om Amir juga pemenang. Belum, waktu itu belum. Masih SMA. Banget dong. Masih awal banget, jadi waktu itu masih belum. Jadi aku tuh, yang lainnya kan kenal. Karena kan anak daerah ya, anak dari Sarangan kan desa. Waktu nyampe situ, itu siapa sih? Siapa? Nanya, ternyata itu pemenang Bina Radio tahun sekian, itu kemarin juara sekian. Jadi semua pemenang Bina Radio itu ada di situ. Mulai dari penyanyi pop, dangdut, karena kan memang hashtagnya ada, bukan hashtagnya. Yang menarik kan ada Dodong Esmanaf, ya kan produsernya nanti. Waktu itu kemenang nanti akan dibawa untuk rekaman di Jakarta. Kan zaman kita kan susah ya, Be, untuk bisa tembus label musik nasional. Kalau zaman sekarang kan mudah, ada YouTube, ada Spotify dan macam-macam. Gitu waktu itu aku masuk 5 besar. Keren. Itu kok jadi cerita saya sih. Sebenarnya kita hari ini mau ngomongin soal bagaimana Feli bisa luar biasa sekali. Kan kamu tadi bercerita mengenal awal keroncong adalah supaya untuk memancing vibra. Itu lagu apa waktu itu? Lagu apa ya? Sepasang Mata Bola. Itu. Aku lupa gimana ya lagunya. Sepasang Mata Bola ya, itu kan lagu itu memang lagu klasik banget. Maksudnya kalau untuk mereka sih klasik banget, kalau untuk kita ya waktu itu masih nyanyi itu sih. Awal kan dengan menyanyi lagu keroncong otomatis kan itu kan beda generasi dengan kalian. Bagaimana waktu kamu maksudnya perasaanmu tuh gimana waktu kok kamu bisa suka lagu keroncong? Itu kan beda genre banget. Itu gimana? Maksudnya beda dengan umurnya kalian gitu loh. Jujur kerasa tua banget sih. Kan kita masih muda, terus lagu keroncong kan identik sama orang tua gitu. Betul. Aku sempat kayak di apain ya, dipandang aneh gitu loh. Kok kamu suka lagu kayak gini sih, kan ini lagu tua. Terus aku dulu SMP
gak sengaja bawain lagu keroncong, ternyata banyak yang suka. Ya udah. Iya. Banget ya, jadi orang-orang tertarik. Maksudnya gini, akhirnya mungkin orang-orang ini lagu apa sih? Mungkin teman-teman seumuranmu waktu dengerin kamu nyanyi lagu keroncong, oh ya, oh kok enak juga ya ternyata, mungkin begitu kali ya. Juga. Ternyata seru juga. Nah, kan menyanyi lagu keroncong di zaman sekarang itu kan banyak tantangannya. Bagaimana kamu menyikapi tantangan itu? Gimana ya? Ya sering nyanyiin gitu Om kalau di acara-acara yang nggak diwajibin buat nyanyi lagu semisal pop atau apapun itu. Jadi mungkin acara apapun ya, misalkan kan kamu sedang menghadiri pernikahan atau apapun, Iya. atau mungkin acara reuninya mama, papa, mungkin gitu-gitu ya. Bener. Reuni keluarga juga. Nah, kan kamu seringnya kan mengikuti kompetisinya lagu pop. Bagaimana kemarin tiba-tiba kamu kok mau dan antusias ikut keroncong itu? Pertama karena dikasih tahu sama salah satu guru vokalku, Kak Ayu, itu Feli, kamu tahu ini enggak RRI apa sih yang lomba itu enggak? Enggak tahu. Lah, ikut aja, kamu kan suka keroncong toh. Iya, ya udah aku ikut. Habis itu karena Bunda juga ngemotivasi buat nanti kalau misal kamu juara, kamu bisa nonton Prambanan Jazz deh. Oh, Jadi gitu ya. motivasi gitu buat ikut lombanya. Jadi motivasinya adalah waktu itu nonton Prambanan Jazz. Iya, aku Jadi kalau ikut sama Bunda boleh. Iya. Yes, jadi memang Bundanya itu orangnya suka challenging. Jadi dia akan memberikan reward kalau kalanya mau challenge-nya. Yuk kan, itu gede banget. Nah, kalau Feli, kan tadi Feli udah cerita. Feli sering menyanyikan lagu yang memang tidak menyanyikan lagu keroncong di event-event yang tidak diwajibkan nyanyi lagu pop. Apakah itu juga termasuk salah satu tujuan supaya teman-temanmu juga suka atau gimana? Atau mungkin ada cara lain juga? Gimana ya? Gimana Om? Salah satu contohnya gimana? Ya maksudnya kan kamu nyanyi lagu keroncong di event-event yang tidak diwajibkan nyanyi lagu pop. Itu apakah termasuk juga supaya teman-temanku tuh tahu lagu keroncong seperti apa gitu nggak sih? Iya. Itu juga ya. Iya itu juga. Semisal di acara sekolah juga harus bawain lagu itu. Enggak harus juga sih, sesuai dengan semisal event Kartini. Yes, baru bisa. Keroncong gitu biar mereka juga tertarik. Terus mungkin kalau ada kayak acara apa ya kemarin itu Prakarsa. Jadi itu teman-temanku bawain lagu Bengawan Solo pas di teatrikal musik itu. Itu salah satu yang memancing. Dia nyanyi lagu Bengawan Solo itu versi keroncong atau kan banyak sekarang aransemen yang jadi lagu pop gitu-gitu. Tetap dijadikan pop sih, tapi kan itu lagu dari lagu keroncong. Iya, nuansanya tetap keroncong tapi aransemennya pakai pop. Oh, luar biasa ya. Nah, sejak umur berapa kamu serius belajar nyanyi keroncong? Baru-baru ini banget aku serius. Baru banget. Iya, awalnya cuman dikasih itu buat ya launching Fibra itu dah Om. Gitu. Kamu pernah nggak sih kadang itu kan gini, kita sebagai penyanyi zaman dulu ya Pok, saya nyanyi zaman dulu, zaman SMP SMA itu kan kita juga nyanyi. Nah zaman itu kan kalau zaman dulu bedanya gini, zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita sebagai penyanyi itu harus bisa all genre. Misalkan nanti kita diundang dengan satu perkawinan, saya pernah waktu itu di Geraha Dewanta Mospati, harus belajar nyanyi karena kan begini ya, pejabat-pejabat itu kan pasti di atas kita. Nah mereka itu kan senior ya, yang dikenal mereka itu pasti kalau nggak lagu keroncong, lagu pop tapi yang oldies banget. Iya. Nah kita sebagai penyanyi kan kita sudah bayar, harus belajar itu. Nah kebetulan waktu itu di Mospati Madiun itu banyak yang suka lagu keroncong. Akhirnya kan belajar lagu keroncong. Nah bagaimana Feli memperkenalkan teman-teman tadi, mereka tuh biar, kan aku tadi nanya kan biar mereka suka itu gimana, kan nyanyi itu. Nah tapi kan mereka tidak mengenal itu apa, kamu maksudnya pernah ngobrol nggak mereka kayak tahu lagu ini nggak sih atau gimana? Oh iya sih, aku pernah ngobrol sama beberapa temanku, contohnya Ezer kemarin tuh dia aku tanyain, kamu tahu lagu keroncong ini nggak tahu. Aku kenalin tuh salah satu lagu,
kayak Bengawan Solo atau apa yang kemarin aku suka tuh Dewi Murni. Oh ya, Temenku langsung suka sama Dewi Murni gitu. oke. Kamu pernah nggak sih merasa kadang itu minder kok aku suka lagu keroncong ya? Maksudnya kadang itu kan kita sebagai penyanyi meskipun itu kan kadang ada minder ya. Hmm. Kok kayak waktu itu kan zamannya Om kan waktu zaman trennya Sheila on Seven, Padi Iya. gitu-gitu kan. Kita kan harapannya waktu ada acara perkawinan bagi perkawinan besar kita kan udah prepare lagu itu. Ternyata yang punya hajat mau request lagu ini, Keroncong. lagu keroncong. Itu kan bikin kita agak down nggak sih? Iya. Nah, kan sebenarnya itu ya apa sih orang ini? Kamu pernah merasa minder gitu nggak sih? Waktu kamu nyanyi terus mungkin nggak ada yang tepuk tangan atau nggak ada itu. Enggak sih, itu kan termasuk salah satu cara kita ngenalin. Jadi kita harus apa ya? Ya berlapang dada kalau misalnya mereka nggak tahu Nggak tahu. begitu suka kan ya gitu. Iya, pokoknya nyanyi aja ya. Tapi nyanyi aja sih. Karena mereka suka atau enggak, yang penting kita udah nyanyi, kita seneng. Karena kan kalau kita seneng itu kan ekspresi wajah itu nggak bisa dibohongi. Ya sih, bener banget kan. Itu kamu dari umur berapa sih belajar nyanyi? Belajar nyanyi, aku lupa umur berapa, pokok itu kelas 5 SD. Berarti kalau sekarang SMA kelas 1, 2, 5 tahun yang lalu ya? Iya. 5 atau 6 tahun yang lalu ya? Iya, 2020. Nah, itu kamu waktu SD itu kan belajar nyanyi kan kelas 5. Itu kamu langsung mengikuti kompetisi di sekolah gitu atau enggak? Pertama kali ikut kompetisi berarti ya. Itu mulai dari TK. Itu tiba-tiba gitu Kamu udah ikut nyanyi? Iya, disuruh nyanyi. Nggak tahu itu. Ya pokok TK. Jadi kamu TK itu kompetisi menyanyi. Pertama kali. Lalu belajar serius beneran itu baru kelas 5. Iya. Jadi antara kelas 1 sampai kelas 4 itu kamu belajar sendiri atau memang nggak belajar atau ya udah? Nggak belajar, nggak pernah kepikiran sama sekali buat nyanyi. Gitu. 11-12 sama Om ya. Wah. Kan belum belajar, Om itu belajar serius beneran itu SMA kelas 1. Jadi dulu tuh belajarnya, kalau zaman dulu kan karena kita susah mendapatkan informasi. Maksudnya zaman itu kan memang akses informasi kan susah ya. YouTube nggak ada, ya kan. Kita harus punya buku untuk lirik. Buku sistem itu kita harus hafal lirik semuanya. Nah, zaman itu, Om itu termasuk salah satu penyanyi yang hampir hafal semua lirik. Jadi kalau paling agak sering dipanggil ketika ada pekerjaan waktu SMA itu, Mas nyanyi di sini, nyanyi di situ, Bapak ini mantul, Bapak ini oke. Karena kan memang perbendaharaan lagu kan kalau zaman dulu kan harus banyak kan, karena memang apa terbatasnya informasi. Nah, untuk itu kan kita harus menghafalkan kan harus ada bukunya. Nah, dari situ kita hafalin. Nah, buku itu turun temurun waktu itu. Nah, aku itu waktu itu kalau misalkan butuh lagu baru, itu bawa kaset kosong. Temenku dari siaran radio, minta direkamkan di situ. Jadi bisa diputar di rumah. Enak. Enggak sih. Enggak enak, susah banget. Zaman sekarang kan bisa download. Nggak usah download, tinggal buka YouTube, udah dapet semuanya. Karena itu sesusah itu. Buat dengerin lagu. Kemudian gini, mungkin yang masih ada adalah siapa namanya ya, Peksiminal, Pekan Seni Mahasiswa Regional. Nah, itu ada lagu keroncong. Kalau Peksiminal itu ada pop, keroncong, seriosa, dangdut, sama vokal grup. Itu udah pernah ikut waktu itu vokal grup sama pop kalau nggak salah. Tuh. Masih ada berarti sama. Masih ada, kalau itu mau sampai tahunan, dan itu tiap regional. Masih ada regional Jawa Timur, itu pasti di Brawijaya. Jadi antar kampus, semua kampus negeri dan swasta. Situ nanti finalnya baru entah di mana di kampusnya gitu. Apa tingkat nasionalnya. Iya. Waktu kamu mau mengikuti kompetisi kan kita pasti bersiap nih.
Bersiap banget, latihan banget. Apa aja Iya. sih yang harus kamu persiapkan waktu itu sama Kak Ayu atau sama Kak Johan atau sama siapapun? Aku siapin nafasnya sih dengan Iya sih. skipping tiap hari, terus plank juga biar diafragmanya makin kuat, sit up juga, terus latihan tiap hari. Iya, karena memang keroncong itu lebih susah di nafas ya. Iya, Dan nggak bisa dicuri ya. emang gak bisa. Kalau lagu pop kan kita masih bisa nyuri dikit gitu kan, masih nggak kelihatan. Iya. Kalau keroncong kan nyuri kan langsung kelihatan. Iya. Dan keroncong itu kan memang panjang ya ininya. Apa nadanya itu harus panjang sampai selesai, nggak boleh kita putus di bagian tengah-tengah, nggak bisa. Iya. Itu berarti kan susah banget. Langsung kekurang banyak nilainya. Kemarin pada saat kompetisi ada momen paling menegangkan itu apa? Karena aku nggak dari Jawa Timur sendiri sih. Kok dari Jawa Timur tuh dikit, jadi aku kayak ngerasa minder. Loh, kok dari Jawa Tengah semua? Dikit nggak yang dari Jawa Dikit Timur? banget. Karena memang maksudnya kan memang yang banyak dari Solo atau dari sekitarnya atau dari mana? Iya, dari Solo, dari Jogja, dari mana ya? Aku lupa. Oh, memang dari kota-kota kesenian dari Jawa Tengah ya. Benar. Kan kayak Jogja memang kita tahu ya, Jogja itu kan tempat kesenian. Banget. Solo juga banyak, karena memang di Solo itu kan banyak lahir penyanyi-penyanyi keroncong seperti Wajina dan lain-lain kan dari situ. Jadi otomatis lebih berkembang di sana ya. Sementara kalau di sini kan nggak terlalu banyak. Iya. Jadi itu challenge-nya waktu kamu di sana. Waktu kamu di atas panggung, bagaimana perasaanmu? Takut banget. Takut apa? Kamu nomor berapa sih waktu itu? Nomor 2 paling awal, dan itu kan live ya. Jadi aku rasa kayak, aduh aku bisa nggak ya? Soalnya kan nggak terlalu kedengeran tuh suaranya. Tahu nggak kedengeran? Karena nggak tahu ya, kecil gitu loh suara musiknya. Kan live musiknya di paling belakang. Oh, di depan ada monitornya? Nggak ada. Oh. Gitu. Jadi yang kedengeran banget malah suaraku. Takut dibantuin gitu. Suara vokalmu malah terlalu terdengar kencang, sementara iriannya nggak terlalu kencang. Iya. Itu acaranya di mana? Bukan di indoor sih, jadi kayak di outdoor. bukan di outdoor, apa ya? Di tengah-tengah itu loh, kayak di terasnya gitu. Teras RRI gitu. Oh, kayak di depan kayak misalkan di depan sini Iya, gitu ya. di situ. Oh, jadi memang nggak indoor. Kalau indoor kan lebih kedap suara, lebih kita bisa dengarkan lebih enak ya. Cuman karena itu semi outdoor, akhirnya kan suaranya nggak terlalu melambing ya, terus melambing di bawah angin ya. Betul. Nah, kan sudah nyanyi. Itu pengumumannya langsung di hari itu atau masih nunggu? Iya, di hari itu juga. Kamu nanti jam berapa? Aduh, jam berapa ya? Itu siangan. Jam 11, 10? Sore deng. Sore jam 3-an mungkin. Kamu nanti jam 3. Pengumumannya hari itu di jam 11, setengah 9. Oh, malam banget ya? Iya, Pesannya banyak berarti? emang banyak kan, nggak cuman anak-anak aja. Oh, itu jadi memang ada beberapa kategori dan langsung di hari yang sama. Iya, jadi Dan mulainya sore ya, bukan dari pagi gitu ya. Memang mulainya siang? iya. Oh, kirain mulai dari pagi jam 9 atau jam 10 gitu. Jam 12 itu baru bersiap, berarti memang mulainya siang ya. Dia siang, sore gitu ya, menjelang senja. Oh, makanya selesainya malam. Iya. Waktu itu kamu diantar sama siapa? Sama bunda sama adik. Sama bunda sama Cila. Gimana perasaan bunda sama Cila waktu itu? Yang pas menang atau gimana? Yang pas menang? Mereka seneng banget. Apalagi bunda. Bunda. Aku sih yang mau nangis. Bunda juga sih kayaknya. Karena kayak nggak nyangka aja bisa juara 1 loh. Bisa, padahal tadi kemarin menurutku jelek nyanyinya. Kok bisa juara 1 gitu. Iya sih, aku waktu itu kan waktu lihat live-nya, kan kita lihat live-nya. Jadi keren ya. Cuma kamu tuh keren. Tapi setelah kamu juga banyak yang keren. Jadi kamu bagus gitu ya. Bagus. Cek. Aku lagi nih. Ya Allah. Semoga ya Felinya. Nah, aku dapet gitu. Karena kan memang kita tahu di Solo itu kan banyak bakat penyanyi keroncong. Karena memang mereka tempatnya ya. Jadi banyak sekali anak-anak itu udah tiap hari dengan lagu-lagu udah biasa. Iya. Duh, semoga Feli beruntung. Karena kan memang kalau keberuntungan kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya.
ya bagus ya punya keberuntungan. Mau karena itu menurutmu kurang bagus, tapi kalau menurut dia bagus dan itu sudah takdirnya hari itu menang, ya kamu pasti akan menang. Iya. Luar biasa lah ini banget waktu itu. Bagaimana perasaanmu orang yang saya mengatakan kalau musik keroncong adalah musiknya orang tua? Jujur agak setuju. Iya Karena sih. emang Karena memang tua memang sih, banyak orang tua ya. tapi kan mungkin di sini ada yang di aransemen ulang biar gak terlalu tua gitu kan aransemennya, jadi lebih modern gitu ya. Terus gini, ada lagi, kalau keroncong itu kan selalu identik dengan pasti pakai sanggulan. iya sanggulan. Sanggulan, pakai kebaya, Kayak pakai kain yang rapet gitu. Nah, itu kan orang-orang sih yang lainnya kan itu kuno. iya kuno. Menurut kamu gimana? Enggak sih, justru aku suka banget kalau baju sama sanggul tua gitu. Iya. Lumayan keren sih. Emang Karena, asik. karena gini, karena menurut saya kalau misalkan siapapun itu yang dia pakai kebaya itu pasti akan lebih cantik. Iya lebih cakep benar. Iya, karena kan kalau pakai kebaya itu kan meskipun dia segemuk apapun kan kelihatan lebih slim ya sih. Iya. Terus pakai kebaya itu kan kenceng gitu ya, jadi terbentuk bagus gitu loh. Wajah juga jadi bagus, sanggulan lagi ini kan lebih keren ya kan Lebih gitu. bagus. Menurut Feli, apalagi yang harus Feli lakukan supaya musik keroncong ini banyak diterima anak muda? Bisa dengan ngonten sih Om, kan tiap minggu tuh wajib buat ngonten, jadi mungkin aku bisa bikin konten nyanyi keroncong atau misal keroncongan sama band-band keroncong ini. Kan ada di Jember ini kan ada beberapa musisi keroncong. Jadi kami bisa misalkan Kalau mungkin collab, jamming bareng. Iya. Kan kalau bahasa sekarang kan jamming. Jamming itu lagu pop, lagu keroncong itu namanya jamming. Kamu gini ya, kalau Om kan punya cita-cita pengen menyanyi dengan siapa gitu kan? Iya. Dengan Titi DJ alhamdulillah sih. Kalau aku nonton konsernya, Tiga Diva, jadi waktu itu di sini sama Titi DJ nyanyi bareng Titi DJ sama Krisdayanti. Asik banget. Saya pengen nyanyi sama siapa? Pop atau dari keroncong? Pop dulu dong. Pop. Aduh banyak soalnya ini. Indo atau banyak mana aja kamu pengen banget satu panggung, entah itu dalam satu panggung atau ketika kamu nonton konser terus kayak Om disuruh nyanyi sama Rosa sudah. Iya, aku juga mau. Kamu siapa ya? Adele. Adele keren. Kalau Indonesia Salma Sabir. Oke. Kalau keroncong kan kebanyakan udah tua ya. Iya. Baca deh mungkin. Masih ada nggak ya? Masih ada sebenarnya. Anaknya juga berani keroncong. Kan anaknya Sundari Sukoco juga berani keroncong juga. Jadi Sundari Sukoco itu dulu pemenang bintang radio keroncong. Kaget sih. Tahun berapa sih pokoknya? Tahun berapa pokoknya dia tuh oke banget. Atau Hetiko Sendeng deh. Iya, Hetiko Sendeng. Dia lebih senior dari mamanya kan? Nah, Feli, mimpi terbesarmu dalam dunia musik itu apa? Jadi artis sih. Amin. Iya itu. Itu aja. Sama bikin lagu yang banyak dan bagus dan disukain sama banyak orang. Iya sih, memang kalau penyanyi kan itu ya cita-citanya. Bikin album. Kalau zaman dulu kan album. Zaman dulu kan kita bikin album, rekaman, dikenal banyak orang. Kalau sekarang kan kalian bikin single, rekaman, bikin video klipnya, dan banyak orang yang menerima, ya kan? Nah, kamu kan berarti selain menekuni pop itu kan keroncong itu kan tradisional musik asli Indonesia. Bagaimana saran kamu untuk anak-anak supaya nggak ragu-ragu untuk memulai? Karena dulu ketika kita akan memulai suatu hal itu ragu-ragu. Tapi kayak kamu ketika udah terjun ke keroncong jalan terus. Nah, bagaimana saran kamu untuk anak-anak supaya ayo ikut gitu loh? Coba aja sih.
langsung coba aja, nggak usah ragu-ragu buat ngemulai. Kayak aku kemarin tuh kan takut ya Om Mm-mm. buat ikut keroncong, apalagi dalam waktu yang singkat banget buat persiapan lomba keroncong kemarin tuh cuman seminggu. Bagaimana saran kamu supaya anak-anak itu nggak perlu ragu untuk menyukai musik asli Indonesia? Keroncong itu musik asli Indonesia loh. Em, Sarannya biar Biar mereka nggak perlu nggak perlu ragu-ragu. ragu ya, harus dengerin mulai dari sekarang sih, biar musik asli Indonesia ini nggak apa ya, nggak Nggak tenggelam, punah. nggak punah gitu. Jadi harus dengerin dari sekarang, Karena kalau kita wajib. nggak dengerin, kita nggak akan tahu ya kan. Mm-mm. Luar biasa banget kan. Jadi memang Feli ini menekuni keroncong di usianya yang udah bukan nggak anak-anak, udah nggak anak-anak lagi loh. Dia masih remaja. Dan biasanya kan kalau remaja kan suka musik zaman sekarang banget gitu loh. Nah mereka tuh pasti suka lagu yang ya Sal Priadi, Bunga Betul. Salsabila, Mahalini dan Mm-mm. macam-macamnya itu. Nah, di tengah itu semuanya, Feli menyukai lagu keroncong dan ternyata dia bisa berprestasi dengan lagu keroncong. Festival Lagu Keroncong RRI RRI Surakarta 2026. Itu luar biasa banget tuh ya. Di Surakarta loh, tempatnya musisi keroncong. Mau denger seperti apa Feli nyanyi? Yuk kita dengerin Feli nyanyi lagu keroncong yang kemarin dia menangkan di Solo. Eh, oke, langsung aja Om. Ya langsung dong, Fel. Oke. Please welcome Feli, gitu dong. Mahameru menjulang tinggi, membelah angkasa biru, berpayung awan nan putih bersih, menggetar hati terharu. Indah megah bayangan lalu, nampak jauh sukma hati, menegak bagai perwira sakti, memandang di awan tinggi. Wow, luar biasa sekali kan. Nah, kan merdu kan suaranya Feli. Terima Begitulah kasih. dia memenangkan Habis. Festival Lagu Keroncong RRI Surakarta 2026. Luar biasa loh ya. Ya, Luar biasa sekali bintang tamu kita pada siang hari ini. makasih. Antania Feli, anak muda yang menekuni keroncong di usia yang masih muda banget. Nah, jangan lupa terus saksikan Winner Talk dari Jatim Winner. Kita akan sering update dengan anak-anak berprestasi dari Kabupaten Jember dan ditunggu lagi bintang tamu berikutnya. Kita akan menghadirkan siapa ya nanti? Ditunggu banget karena selalu menghadirkan bintang-bintang yang bersinar. Menghadirkan anak-anak berprestasi untuk memotivasi kalian semua untuk lebih berprestasi. Saya Zamir Afsan undur diri. Bye. Kita ketemu Bye-bye. lagi minggu depan.